selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Alfi99. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan menceritakan tentang perjuangan aku nih untuk memotivasi anak aku nih yang umurnya 2,5 tahun. Jadi harusnya dia itu udah sekolah di kelompok bermain, tapi karena memang ada masalah, jadi aku biar ngasih pengalaman ke teman-teman bagaimana sih perjuangan aku biar anak aku ini yang 2,5 tahun ini mau sekolah gitu. Bagaimana ceritanya? Yuk disimak ya. Jadi ceritanya itu kalau di desaku itu umur anak yang diantara 2,5 sampai 4 tahun itu ada namanya pratika, atau bisa disebut dengan kelompok permainan di situ kan. Di saat orang tua yang lain itu asik gitu ya, jadi ibu-ibu di sini selalu ngantar anak-anaknya tuh ke kelompok bermain gitu. Nah tapi anak saya itu nggak mau sekolah gitu. Kenapa ya kira-kira nggak mau sekolah? Setiap mau turun di sekolahnya itu pasti dia itu udah nangis, mogok gitu ya, nangis histeris, katanya nggak mau sekolah itu. Setiap di rumah pun malamnya, setiap dia itu paginya mau tak bilangin Akif sekolah ya gitu, nggak mau gitu. Jadi dia itu kalau mendengar kata-kata sekolah itu kayak sangat menakutkan gitu bagi dia. Nah setelah aku pikirin kan, terus kemudian diantar sama ayahnya pun itu malah nggak mau sama sekali gitu. Jadi dulunya itu dia umur 2 tahun udah dianterin tuh sama neneknya, tapi karena neneknya habis dari umroh itu sering kayak sakit atau kasihan juga. Saya tuh mikirnya kalau diantar sama nenek itu kasihan neneknya. Soalnya saat aku lihat itu ibu-ibu yang lain tuh pada muda-muda semua nganter anaknya, tapi anak saya tuh diantar sama mbahnya itu merasa kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya saya tuh maunya waktu itu ada kan paginya itu saya ngajar ya, nggak seperti ibu yang lain. Akunya itu ngajar di MTS setiap pagi pulang siang gitu, dan liburnya itu cuma seminggu pisan. Saya mikirnya, duh gimana ya kalau anak ini ditaruh di penitipan anak aja, gimana gitu. Terus kata mbak saya jangan, kasihan gitu. Terus di sisi lain ayahnya kerja, terus gimana? Oke ya sementara ini tak biarin aja. Jadi di desa saya itu ceritanya ada 2 sekolah untuk kelompok bermain, namanya PAUD Melati dan PAUD Delima. Nah di yang dekat dengan rumah itu PAUD Delima, karena memang dia itu udah gak mau ke situ. Mungkin kemungkinan karena apa? Pertama dia itu nggak suka suasana yang rame banget. Jadi di situ itu kelompok bermain itu walaupun orang tuanya mengantar itu nggak puas-puasnya, tetap menemani anaknya di dalam kelas gitu guys. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat anak saya itu kayak nggak kerasan di situ. Terus akunya nyoba di PAUD yang satunya lagi gitu, namanya PAUD Melati. PAUD Melati ini jalan menuju ke sana itu sangat jauh, karena ini termasuk desa terpencil, cuma ini adalah di desa saya gitu. Cuma kita harus melewati jalan-jalan yang begitu penuh perjuangan gitu. Jalannya nggak halus guys, jadi naik motor itu butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana gitu. Nah udah aku coba waktu itu ada liburan nggak ngajar, tak usahain untuk mengantar dia. Pertama kali nggak ada usaha untuk mengantar. Pertama karena gurunya itu masih ponakan saya, jadi gimana kalau aku titipin aja gitu ya. Oke lah, aku waktu itu udah pertama kali dia udah mau, cuma saya nggak tega, tak suruh
ngintilin tuh, ayahnya dikintilin dari belakang, cuma dianya nggak tahu kalau dikintilin ayahnya di belakang gitu. Udah sampai terus dilihat kayaknya udah bagus, mau nyanyi, mau gerak, mau goyang-goyang. Oke, itu hari pertama. Kemudian nggak tahu kenapa terus mau sekolah lagi paginya itu pakai seragam, malah dia nggak mau, katanya minta dianterin ayah gitu, anterin emi gitu. Udah kan, udah setelah itu malah dia nggak mau sekolah, mogok lagi entah kenapa gitu. Padahal dia itu kalau udah di sekolah itu mau nyanyi, mau main sama temannya gitu. Jadi walaupun gitu kan dia setidaknya mau turun dari gendongan gitu guys. Terus kemudian hari ketiganya malah nggak mau lagi, sudah dirayu mau beli es krim lah, mau beli permen lah, udah tetap nggak mau. Terus aduh, saya tuh kalau malam mikir gitu ya, ini anak maunya diapain, nggak mau sekolah, padahal umurnya udah setengah tahun, setidaknya itu nggak sekolah, kalau bahasanya memang bermain gitu. Kalau di rumah itu aku nggak sukanya, dia itu kalau di rumah selalu memegang HP gitu guys. Kalau dia nggak dikasih itu pasti marah-marah, jotosin ayahnya, kemudian mukulin kakaknya. Itu kasihan kan, takutnya juga matanya itu guys, kasihan kalau di terus-terusin main HP gitu. Nah setelah itu saya mikirnya untuk sementara ini jadi kelompok bermainnya itu kan seminggu masuknya 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Karena saya punya hari free, hari Jumat itu aku manfaatin nih buat nganter dia. Alhamdulillah sih kemarin Jumat kemarin, alhamdulillah dia mau bersosialisasi, mau menggambar juga, kemudian mau kalau di rumah udah mau cerita-cerita, mau berhitung sendiri gitu guys. Segala sesuatu itu pasti ya butuh perjuangan, butuh usaha dan doa gitu. Yang spesialnya buat aku ini adalah waktu ngantar anaknya itu ya, jadi kayak merasa oh mungkin dia itu pengen diperhatikan lebih dari saya gitu. Dia melihat seakan-akan temannya itu diantar loh sama ibu-ibunya, kenapa sih aku nggak diantar sama Emi gitu. Mungkin jadi PAUD Melati itu termasuk PAUD terpencil. Kenapa dinamakan terpencil? Karena letaknya itu sangat jauh dengan pemukiman gitu. Walaupun di sekitar sekolahnya itu ada penduduk, cuma penduduknya itu jauh dari yang penduduk dari inti desanya itu guys. Jadi mbak saya yang pernah ngajar di sana itu pernah mendapat undangan untuk pelatihan di Semarang dengan nama PAUD terpencil gitu. Waktu itu aku masih ingat deh waktu itu. Semoga nanti gurunya yang mengajar di sana selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat gitu ya. Semoga nanti selalu berkah, nanti itu berapapun gajinya, bisaronya itu selalu diberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu guys cerita anak aku yang nggak mau sekolah gara-gara main HP terus di rumah itu. Buat kalian barangkali punya tips-tips yang berhubungan dengan anak kalian atau punya cerita-cerita yang aneh tentang anak kalian, ya silakan di komen di kolom komentar ya gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah setia nonton video-video aku ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
born